Assalamualaikum mitra bisnis, apa kabar? Kita ketemu lagi di channel YouTube Business Inspiration TV. Seperti biasa, hari ini saya Hamri Gusman akan memandu mewawancara seorang pengusaha untuk edisi buku inspirasi 50 pengusaha sukses di tengah pandemi Corona. Ya. Jadi kalau pengusaha sukses di tengah pandemi Corona, itu luar biasa. Artinya apa? Ini situasi resesi ya, saat ini Corona ya. Kita resesi sudah di ujung ini. Kalau nanti September ternyata pertumbuhan ekonomi kita masih minus, berarti sudah 2 kuartal berturut-turut kita minus. Kemarin kuartal kedua, dari mulai April sampai Juni kita sudah minus 5. Nah kita lihat nih, Juli sampai September berapa, semoga saja plus ya. Tapi bukan berarti ancaman resesi menanti Anda kehilangan semangat bisnis dan Anda kehilangan gairah dalam berbisnis. Karena saya akan mewawancarai seorang anak muda yang luar biasa. Ya. Ini peraih penghargaan Wirausaha Mandiri 2019. Masih hangat ini, 2019. Best of the best. Juara 1 ya? Ya, alhamdulillah Pak. Oke, lalu achievement berikutnya adalah Technological Startup Winner di Wirausaha Mandiri 2019 ya. Jadi saya akan panggil ini Mas Dedi Cahyadi ya. Ini karena masih muda berprestasi. Mas Dedi ini adalah salah satu dari direktur atau bisa tepatnya dibilang CEO dari Nano Bubble Karya Indonesia, yaitu produsen yang memproduksi mesin untuk bisa menambah sirkulasi O2 pada tambak-tambak perikanan. Dan hebatnya lagi, baru seminggu yang lalu beliau launching produk air purifier yang itu tinggal menunggu penelitian beberapa saat lagi bisa terbukti ampuh membunuh virus corona yang airborne di udara. Waduh, ini yang sudah kita nanti-nanti ini ya. Baik, langsung kita sapa Mas Dedi Cahyadi, STPMT. Assalamualaikum Mas Dedi Cahyadi, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Hamri, gimana kabarnya? Baik Mas Dedi. Aduh, alhamdulillah nih ya. Kami ucapkan selamat nih Mas Dedi atas peraih Wirausaha Mandiri 2019 Best of the Best, juara 1 berarti ya. Ya, alhamdulillah Pak Hamri, terima kasih doa dari rekan-rekan sekalian juga. Bagaimana Mas Dedi bisa jadi juara 1 Wirausaha Mandiri 2019? Bisa tolong diceritakan perjalanan bisnisnya dan pencapaiannya. Ini mitra bisnis seluruh Indonesia udah nggak sabar untuk menanti wawancara Mas Dedi. Ya, pertama terima kasih atas undangan pada malam hari ini. Yang kedua, secara usia bisnis mungkin Nano Bubble ini belum selama rekan-rekan yang ada di Indonesia yang lainnya. Kita juga butuh belajar dari Pak Hamri dan tim dan semuanya. Tapi secara umum kita memang mewakili generasi muda yang usia mungkin di bawah 30 tahun atau di bawah 28 tahun. Anak-anak muda yang ingin berprinsipnya menghilirisasi teknologi ya. Jadi kita waktu itu resah kenapa teknologi kita itu sebatas terpublikasi di jurnal, kemudian di paten, tapi tidak ada industri atau tidak ada startup yang fokus pada bagaimana bisa membuat teknologi ini menjadi suatu bisnis yang potensial. Sehingga memang di Wirausaha Mandiri itu waktu itu ada 5 topik ya, atau 5 kandidat gitu ya, terakhir di bidang masing-masing. Saya di bidang teknologi. Nah waktu itu kita mendetek nih, jadi di Indonesia ini kita lihat bahwa teknologi itu banyak sekali yang sangat advance. Orang pulang dari Jepang buat teknologi tapi tidak membumi tuh, nggak down to earth. Nah kita antisipasi itu, bagaimana kita membuat teknologi yang bisa sangat relevan dengan kondisi Indonesia, dengan kondisi masyarakat, ekonominya, bahkan sampai set pricing-nya pun Nano Bubble itu di luar bisa 100 sampai 150 juta ya.
tapi kami bisa menjual di angka-angka 15 sampai 25 juta. Jadi kita memang sangat menyesuaikan bagaimana sosiokultur masyarakat petambak di Indonesia. Jadi kunci yang pertama itu bahwa kita memberikan teknologi atau democratize of technology itu. Kunci yang kedua adalah kita harus memiliki impact atau dampak yang positif, bahwa setiap teknologi itu prinsipnya mengefisiensikan suatu hal lah, kira-kira gitu. Nah, dengan hadirnya nanobubble ini salah satu yang bisa kita harapkan adalah peningkatan produktivitas panen. Dan waktu itu juri view-nya adalah bagaimana nanobubble ini bisa pertama solve ekonomi di daerah pesisir. Nah, pesisir itu kalau dicek di BPS Pak, itu termasuk yang mendominasi masyarakat miskin Indonesia tuh. Jadi masyarakat miskin Indonesia itu didominasi oleh petani dan nelayan ataupun petambak lah di pesisir. Nah, kita termasuk bisa memotong atau memberikan solusi di ekonomi itu. Yang kedua, kita bisa memberikan solusi di teknologi untuk competitive advantage Indonesia di dunia perikanan. Yang terakhir memang kita membantu devisa negara. Waktu itu view-nya juri gitu. Karena udang itu ekspor 80%, udang Faname itu. Jadi sekitar 20% di lokal, yang lebihnya diekspor tuh, sehingga dari situ menambah devisa negara. Jadi dari view itu, view dampak ekonomi, view dampak sosial, dan view dampak secara nasional, saya pikir mungkin poin nanobubble menang ada di situ sih. Kalau saya hanya mewakili tim saja kan, hanya frontman aja. Luar biasa. Jadi pantas ya, best of the best wirausaha mandiri, karena produk dari Mas Dedi Cahyadi ini benar-benar berimpact secara ekonomi kerakyatan ya, dan ini dianggap bisa meningkatkan taraf hidup para nelayan dan juga petambak tradisional. Belum genap 30 tahun ini usianya, tapi bisnisnya ada 4, ada juga yang sudah kolonial, tapi bisa memadukan berbagai potensi kelebihan. Kita belajar banyak bahwa ternyata dari bangku kuliah dan juga mendapatkan partner yang tepat, serta diiringi dengan passion dan juga skill berjejaring atau networking, itu bisa mempercepat kesuksesan seorang pengusaha ya. Ini Mas Dedi belum genap 30 tahun tapi sudah produknya sudah diekspor ke mancanegara, luar biasa. Nah, bagi mitra bisnis, terus ikuti kisah selengkapnya dari Mas Dedi Cahyadi di buku Inspirasi 50 pengusaha bisnis yang survive saat pandemi corona. Insya Allah akan launching Oktober 2021. Bisa Anda dapatkan di website kami, seminarbisnis.id, dan juga insya Allah di toko Gramedia seluruh Indonesia. Kami berharap kita bisa berjumpa tahun 2021 melalui seminar bisnis. Ayo silakan Anda ikut daftar seminar bisnis. Ini juga untuk memajukan ekonomi kita yang sempat lesu ya, karena kita terancam ada di penghujung resesi, tapi kami Motivasi Indonesia tetap hadir untuk memberikan inspirasi semangat untuk Anda semua agar jangan ikut lesu. Ya, kita fokusnya pada solusi, jangan fokus pada masalah. Saya Hamri Gusman mengucapkan undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa.